Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dimas Setiaji Prabowo MPT selaku dosen mata kuliah PPKN dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ifadatullah, NIM 2420096. Nah, di sini saya sebagai moderator. Pengertian wawasan Nusantara. Nah, kata wawasan berasal dari kata mawas yang artinya melihat atau memandang. Nah, jadi kata wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Nah, pengertian wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Andes Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan Republik Indonesia dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, yang kedua, menurut kelompok kerja Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang ketiga, menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Republik Indonesia NKRI yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. B. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara yaitu 1. Sebagai wawasan pembangunan, 2. Sebagai konsep ketahanan nasional, 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut dilakukan dengan tindakan dan perilaku masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, suku bangsa atau daerah, bahkan agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh wilayah, yaitu asas kepulauan atau archipelagic principle yang berasal dari bahasa Italia. Archipelagos yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelago berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan tersebut ditemukan
dalam pengertian The Indian Archipelago. Kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Indisch Archipel. Bagian di wilayah Indisch Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oost-Indisch Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia berada pada batas-batas astronomi. Jarak dari utara ke selatan sekitar 188 km, sedangkan jarak dari barat ke timur sekitar 5.110 km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km kubik yang terdiri dari luas daratan 2.027.87 km kubik dan luas perairan 3.166.163 km kubik. 2. Faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia menolak paham rasialisme karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dan selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa untuk saling menolong dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu geografi. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk padat atau negara RRC. Ideologi Indonesia yaitu Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan atau Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara atau RRC, Vietnam dan Korea Utara. Politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Budaya. Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Pertahanan dan keamanan.
Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara. 3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zone and Maritime Agreement on the 19 tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau sejak terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan dan keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan Archipelagic State Principles. 3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berdasarkan asas kepulauan, maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan Nusantara, termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Sejak 17 Februari 1969, dilakukan Deklarasi Landas Kontinen Negara Republik Indonesia yang merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi tersebut dipandang sebagai upaya pengesahan wawasan Nusantara dan juga untuk mewujudkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas pokok yang termuat dalam Deklarasi Landas Kontinen yaitu 1. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. 3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. 4. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Pada 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Adapun alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut adalah 1. Persediaan ikan yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan untuk membangun pembangunan nasional Indonesia. 3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Pada tanggal 30 April 1982 dilaksanakan konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York yang menerima di United National Convention
on the Law of the Sea, UNCLOS, yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara yang termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui asas negara kepulauan Archipelagic State Principle serta menetapkan asas-asas ukuran ZEE. Kemudian pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ZEE dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sejak tanggal 3 Februari 1986, wilayah Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu kata wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara, dan di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, fungsi wawasan Nusantara itu ada 4, yaitu yang pertama sebagai wawasan pembangunan, dan yang kedua ada wawasan konsep ketahanan nasional, dan yang ketiga ada wawasan pertahanan dan keamanan, dan yang keempat adalah sebagai wawasan kewilayahan. Nah, tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut dilakukan dengan tindakan perilaku masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok golongan suatu bangsa atau daerah, bahkan agama. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.